Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, nomor BP 19101152610350. Dengan kelas analisis perancangan sistem informasi 2 SI 12. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Firna Yenila Eskom Enkom yang telah memberi saya kesempatan untuk menganalisis sebuah jurnal yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada PT Mustika Jati. Baik, pada bagian ini kita akan ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, kedua analisa sistem, ketiga kebutuhan fungsional, data dan proses, empat kebutuhan non-fungsional. Poin pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan hasil observasi, PT Mustika Jati membutuhkan sistem informasi penjualan untuk mendokumentasi penyimpanan dan mengintegrasi data kegiatan keuangan terutama di bagian penjualan. Mengidentifikasi masalah. 1. Pembuatan laporan penjualan. Karena menyimpan data yang tidak terstruktur sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan laporan. Kedua, proses bisnis yang dilakukan masih konvensional terutama pada saat proses pembuatan laporan penjualan dan unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Banyaknya data transaksi penjualan dan data pelanggan dicatat di beberapa buku yang dapat dimanipulasi dan data transaksi yang hilang atau rusak. Ketiga, tidak mempunyai catatan dari data pelanggan sehingga pihak PT Mustika Jati tidak memiliki informasi detail terhadap pelanggan yang melakukan transaksi. Poin kedua, analisa sistem. Beberapa tahap yang telah dilakukan untuk selanjutnya akan melakukan analisis terhadap sistem yang akan dirancang. Tahap awal yang akan dilakukan untuk menganalisis sistem adalah identifikasi masalah. Pertama, analisis sistem yang berjalan. Analisis sistem yang berjalan merupakan kegiatan menganalisis kegiatan-kegiatan yang saat ini dilakukan pada sistem perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di PT Mustika Jati, terdapat kegiatan bisnis akan diteliti lebih lanjut seperti pencatatan stok barang dan pencatatan penjualan barang. Kedua, flowchart sistem berjalan. Pada tahap ini, peneliti akan memberikan pemodelan berbentuk flowchart dari sistem yang saat ini berjalan di PT Mustika Jati. Berdasarkan analisis sistem yang berjalan, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan di PT Mustika Jati, yaitu pertama, pencatatan stok barang masuk. Berikut ini alur proses pencatatan stok barang masuk. Untuk proses gudang melakukan pencatatan barang masuk digambarkan dengan flowchart. Kedua, penjualan barang. Tahap ini alur kerja dari proses penjualan barang. Berikut poin ketiga, kebutuhan fungsional. Dalam analisis kebutuhan data terdapat dua jenis analisa kebutuhan data, yaitu kebutuhan data fungsional dan kebutuhan data non-fungsional. Pertama, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem adalah kegiatan analisis kebutuhan terhadap sistem informasi penjualan yang akan dibangun. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, maka memperoleh beberapa faktor untuk memenuhi kebutuhan sistem, yaitu pertama, hak akses pengguna, dua, laporan penjualan, ketiga, laporan barang, keempat, laporan pelanggan, kelima, daftar pelanggan, keenam, daftar penjualan, dan ketujuh, daftar barang yang akan ditunjukkan melalui flowchart brainstorming. Berikut analisis kebutuhan data. Kebutuhan data fungsional. Kebutuhan data fungsional merupakan analisis kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kegiatan sistem. Berikut yang menggambarkan dan menjelaskan kebutuhan data fungsional dari pengguna sistem informasi penjualan. Bagian kasir melakukan login. Kedua, melakukan data stok barang, penjualan, dan pelanggan. Ketiga, mencetak laporan pemasok, stok barang, penjualan, dan laporan data pelanggan. Keempat, melakukan logout. Bagian komisaris melakukan login. Kedua, melihat laporan stok barang, pelanggan, dan laporan periodik penjualan. Ketiga, mencetak laporan pemasok, stok barang, penjualan, dan laporan data pelanggan. Keempat, melakukan logout. Poin keempat,
Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan data non-fungsional merupakan analisis yang ditentukan untuk sistem yang akan dibangun. Berikut adalah kebutuhan sistem meliputi kebutuhan hardware dan software. Bagian kebutuhan perangkat keras yaitu prosesor Intel Core i7, hard disk 1 TB, RAM 4 GB, perangkat standar input dan output. Bagian kebutuhan perangkat lunak, sistem operasi Windows, web server, web browser atau Mozilla atau bisa menggunakan Google Chrome. Android Studio versi 2.3, text editor atau Notepad, Android Software Development Kit atau bisa disingkat dengan SDK. Yang terakhir yaitu Framework Laravel. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam analisis jurnal ini. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan penjelasan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.